Terima kasih Pak Yeremia yang sudah memberikan seminar tentang penguatan ekonomi gereja. Dan saya percaya bahwa kita semua hamba Tuhan yang penuh urapan dan juga dipilih oleh Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Kalau saudara ada di Rio, berarti kerajaan Allah di tengah-tengah Pulau Rio dan juga Pekanbaru. Haleluya. Dan nama saya Yeremia Romelani dan saya lahir di Jawa Tengah, Bumen, dan 18 tahun saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Karena background saya itu dulu bukan dari keluarga yang Kristiani, tapi saya percaya bahwa saya dipilih oleh Tuhan. Dan saya sekolah Alkitab tahun 1990, S1 dan lanjutkan S2 di Tiranis, Alkitab Tiranis jurusan konseling ya. Tapi saya terjun ke dunia usaha di tahun 2005 Kenapa saya terjun di dunia usaha? Karena saya merindukan bahwa supaya pelayanan saya itu tidak tergantung dengan jemaat. Karena kadang-kadang kalau tergantung jemaat kita akhirnya pilih-pilih. Kalau jemaat yang kaya kita dekat, kalau yang miskin kita jauhin. Nah itu kasus yang sering terjadi di dalam penggembalaan. Tapi saya percaya di Rio, Pekanbaru tidak ada seperti itu. Karena baik miskin atau kaya adalah jiwa miliknya Tuhan. Karena kenapa saudara, kalau hidup kita, pelayanan kita tergantung daripada jiwa yang kita layani itu miskin, berarti tempat kering, dan itu berarti kaya, berarti itu orang yang basah. Saudara, berarti itu tergantung kepada manusia. Dan ketika orang kaya tidak peduli sama saudara, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara bergantung sama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara tidak akan pernah kecewa. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan bisa sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan, apalagi Tuhan juga sanggup mengubah Rio menjadi surganya Tuhan. Amin. Itulah fungsi gereja. Fungsi gereja di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada itu harus berdampak buat lingkungan sekeliling kita. Dan fungsi gereja ada 5 sebenarnya fungsi gereja ya. Fungsi gereja itu ada 5, yaitu penginjilan, terus pemuridan, terus kemudian pelayanan, pujian dan penyembahan. Dan ketika 5 gereja itu berfungsi atau fungsi gereja, kelima hal ini fungsinya jalan dengan baik, saudara nggak usah khawatir tentang domba-domba atau jiwa-jiwa. Dan saudara pergi menginjil, memberitakan kabar baik, dan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa di gereja saudara. Karena ladang banyak menguning dari dulu, sejak perjanjian baru Tuhan katakan ladang sudah menguning. Tuhan banyak tapi pekerja sedikit. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang malas menuai, malas menginjil, malas memberitakan kabar baik. Mereka lebih baik ngambil mungkin menuai di ladang orang yang sudah menjadi Kristen, itu yang dipindahkan ke gereja kita. Pada umumnya seperti itu. Karena apa? Kita itu terlalu takut dengan memberitakan kabar baik. Maunya adalah zona nyaman, comfort zone. Saudaraku, makanya nggak heran saudaraku kalau saudara pergi ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hampir semua yang jadi yang beranggotakan gereja yang banyak, 80% dari Indonesia Timur. Ya, dan di Sukabumi banyak gereja, tapi cuma pergeseran doang jemaat ya. Kalau bosan di sini katanya tidak bertumbuh, pindah ke gereja supaya bertumbuh. Saya jarang sekali mendengar saya pindah gereja karena ingin berbuah. Seringkali karena tidak bertumbuh, betul nggak? Saya ingin jelaskan kepada saudara bahwa perbedaan bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh itu untuk diri sendiri ya. Contohnya pohon bertumbuh, daunnya lebat semuanya, seperti pada waktu Yesus lihat pohon ara ya, bertumbuh pohonnya lebat sekali, tapi ketika dia menginginkan buahnya dari buah pohon ara, ada buahnya nggak waktu itu? Tidak ada. Apa yang Yesus lakukan? Dia kutuk menjadi kering. Akhirnya kalau ketika pohon kering ditebang dan jadi kayu bakar, karena nggak ada fungsinya. Jadi kalau anak-anak Tuhan cuma bertumbuh, ngapain? Cuma nyesekin gereja tapi tidak berbuah. Nah, berbuah itu contohnya. Kalau jeruk, tanaman jeruk, buah jeruk yang makan siapa? Apakah ada jeruk makan jeruk? Nggak ada. Siapa yang makan buah jeruk? Ya, manusia, orang-orang di sekelilingnya. Demikian juga anak-anak Tuhan ditanam di pelatarannya Tuhan bukan hanya untuk bertumbuh, tapi untuk berbuah. Apa arti berbuah? Berbuah itu berarti kehidupan kita itu berfungsi untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah berbuah. Kalau berbuah itu berarti dan kita benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Jangan justru kehadiran gereja, kehadiran hamba Tuhan menghambat perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Allah. Kemarin saya baru dapat telepon
pengakuan dari satu anak Tuhan yang sedang menggerakkan satu unity kegerakan di sebuah kota. Dan dia katakan ada satu hamba Tuhan malah justru yang seperti menghalang-halangi itu kegerakan unity. Padahal Yesus berdoa kan bahwa supaya semuanya menjadi satu, supaya sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Nah, Yesus tidak pernah berbicara tentang denominasi, betul nggak? Yesus tidak pernah berbicara tentang agama, tidak. Tapi Yesus berbicara tentang apa? Kasih. Bahwa kasih itu harus diberitakan, kabar baik harus diberitakan kepada semua orang supaya mereka mengenal kabar baik itu dan menerima kabar baik itu. Nah, saudaraku, saya ingin bicara tentang investasi gereja. Investasi gereja itu apa? Investasi gereja. Coba boleh diklik. Oke ya. Yang pertama. Oke ya, investasi gereja. Oke. Pengertian investasi jadi secara umum ya. Pengertian investasi secara umum, investasi. Saudara punya uang? Punya ya, pasti. Punya tabungan? Semua punya tabungan? Punya deposito? Nggak punya, oke ya. Karena depositonya apa bagian ada di BCA. Atau BCA? Bank Sentral Allah. Ya, Bank Sentral Allah ya kan. Saya juga nggak punya deposito. Karena apa? Deposito saya adalah semua di BCA, Bank Sentral Allah, ya kan. Punya uang, saya pergi meminjil, memberitakan kabar baik. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun kenapa saya terjun ke misi, dari dulu memang jiwa saya itu misi, tapi karena saya waktu itu terikat dengan pekerjaan sehingga saya tidak bisa bebas kemana-mana. Dan pada tahun sekitar tahun saya umur 49, ada satu pendoa dia bilang gini, bahwa kamu nanti akan dipakai Tuhan untuk pergi ke Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya ambilin saja, ya kan, bagaimana ke bangsa-bangsa Indonesia, sedangkan di tempat dekat aja susah karena terikat dengan kantor pekerjaan, ya kan. Jam 7 harus sudah kantor standby gitu kan, sampai jam sore. Nah, tapi pada tahun dia katakan bahwa umur 50 ke atas, dan Tuhan menggenapi pada waktu umur saya 53 tahun. Itu tepatnya tahun 2023 saya baru mulai bergerak, ya kan, bergerak untuk perjalanan misi. Dan misi yang saya lakukan itu saya semuanya biaya sendiri, ya kan, biayanya dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau dilihat dari segi usaha, nggak nutupin ya antara usaha pendapatan dengan untuk biaya misi, nggak nutupin saudaraku. Tapi saya bersyukur karena apa? Tuhan selalu cukupin, karena God enough for me, artinya Tuhan cukup bagi saya. Karena ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab atas semuanya. Karena apa? Saudara, saya percaya bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan cukupi semuanya. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, ini pekerjaanmu dan Tuhan yang bertanggung jawab. Karena saya tidak pernah pusing dengan itu, saudara. Pada waktu saya ditelepon ada satu anak Tuhan, saya pergi pada waktu mau ke Manado. Saya bilang ada satu anak rohani saya, Kak, saya mau bapak kakak jadi pembicara di youth camp, ada sekitar 1.300 anak muda di Manado. Tapi kakak tiketnya sendiri ya katanya, tiketnya sendiri. Terus saya bilang ini, oke, kalau kamu mengundang saya berarti Roh Kudus yang mengundang kamu. Masalah tiket itu bukan jadi soal, karena saya percaya ketika Roh Kudus suruh saya pergi ke sana, Tuhan Yesus bertanggung jawab semuanya. Pada waktu perjalanan saya ke Manado, ke Toraja, semua di cover sama Tuhan. Gak usah minta-minta, ya kan? Saya tahu, percaya Tuhan, Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku berharap hanya Yesus penolong yang setia. Meskipun pemimpin organisasimu tidak menolong kamu, tidak mensupport kamu, tapi ingat ada satu pribadi yang mensupport pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu gak perlu takut dengan lingkungan dan keadaan gerejamu. Jangan pernah kecewa. Aduh, sinode tidak menyumbang saya, tidak membantu. Tidak perlu, sinode bantuannya terbatas. Tapi Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Maka dari itu saudaraku, investasinya apa? Kita punya sesuatu, kita kembangkan. Ya, kalau di dunia bisnis atau usaha ada istilahnya apa? Saham, ya kan? Ada obligasi, ada deposito, ya kan? Nah, tujuannya untuk apa? Pelipat gandaan aset yang kita punya di dalam dunia usaha. Itu kalau di dalam dunia usaha kita pelipat gandaan dari mungkin yang kecil kemudian jadi berkembang lebih besar lagi. Nah, itulah investasi. Nah, saudaraku, kalau kita bicara investasi, mengharapkannya apa? Untung atau rugi? Untung, ya kan? Mengharapkannya untung. Nah, itulah investasi.
Oke, kita lanjut. Kita bicara tentang investasi gereja. Apa sih yang boleh investasi ke dalam gereja? Apalagi gereja di pedesaan, apa yang boleh diinvestasikan? Saudara-saudara Islam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita mulai ubah pemahaman, pemikiran, pelayanan. Jangan saudara berbicara, oh pelayanan di kota berarti tempat basah, oh di desa berarti tempat kering. Berarti imanmu masih tergantung pada situasi dan kondisi. Tuhan bisa mengubah tempat kering menjadi tempat basah. Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Ada dalam lagu yang mengatakan apa? Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi apa? Taman Tuhan. Ya, menjadi taman Tuhan, padang gurun. Saya percaya saudara dimanapun saya berada, di perkebunan sawit ditugaskan, di tempat yang mungkin perekonomiannya terlalu minim, kehadiranmu bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Titik. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mengerjakannya? Tuhan atau kita? Enak banget kalau Tuhan ya, kita nggak usah pergi. Iya. Saudaraku, masa tiba-tiba muncul ada gereja di mana perkebunan sawit, nggak ada hamba Tuhan yang pergi, bisa nggak? Tuhan bisa saja, tapi Tuhan nggak mau mendidik anak-anak Tuhan itu malas. Tuhan mau mendidik anak-anak Tuhan itu menjadi rajin dan mau bekerja sama dengan Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Berarti siapa yang bekerja dulu? Allah atau kita? Enak banget kalau Allah ya. Berarti bangun gereja berarti Allah. Pak Eko nggak kerjain nggak apa-apa. Nah, siapa yang bekerja dulu? Apakah tiba-tiba ini gereja ini tiba-tiba cerugudang punya bim salabi muncul bangunan seperti ini? Siapa yang kerjakan? Pak Eko dan jemaatnya. Tuhan yang turut bekerja sehingga terbangun gereja yang besar sekali. Imannya Pak Eko besar seperti berarti nanti ada ribuan jiwa-jiwa yang akan datang menyembah Tuhan di tempat ini. Ini wadahnya sudah besar. Tinggal tuayan yang akan Tuhan kirim. Asal apa? Pak Eko akan terus bergerak maju untuk memberitakan kabar, berinvestasi di dalam pekerjaan Tuhan. Siapa yang menggerakkan? Kita yang menginjil dan Tuhan yang menggerakkan Roh Kudus yang bekerja, turut bekerja. Ya, jadi jangan saudaraku kalau hamba Tuhan malas menginjil, malas berinvestasi, jangan harap jemaatnya akan bertambah, akan malah akhirnya tutup. Ya, kenapa? Ya karena kita malas, kita mau bekerja. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Nah, bicara investasi gereja, ya pengertian investasi gereja itu merujuk pada apa? Tindakan atau strategi pengalaman pengelolaan sumber daya keuangan oleh organisasi gereja dengan tujuan apa? Meningkatkan kekayaan untuk tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan dalam sebuah kegiatan komunitas gereja. Gereja butuh uang? Butuh uang kan? Butuh uang. Ya kan kata Gus juga bilang hati senang walaupun gak ada uang. Bohong. Gereja butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, itulah perbedaannya pelayanan dengan usaha. Saya mau jelasin ya. Kalau kita mau usaha, modal dulu atau iman dulu? Iman dulu, tapi harus ada apa? Tapi kalau pelayanan, apakah kita perlu modal dulu atau iman dulu? Hah? Kalau kita mau pelayanan butuh modal dulu, kira-kira terjadi nggak bangunan gereja segede ini? Pak Eko Pak Eko pendapatan Pak Eko sama ya. Bisa nggak bangun gereja di tempat ini? Hah? Bisa nggak? Nah itulah pelayanan itu yang dibutuhkan adalah iman yang bertindak. Nah kalau dalam bisnis pasti harus modal dulu baru bertindak. Mana ada bisnis nggak pakai modal, betul nggak? Tapi kalau pekerjaan Tuhan iman dulu, nanti Tuhan yang memperlengkapi semuanya. Karena saya percaya di dalam pekerjaan Tuhan juga pasti Allah bertanggung jawab. Tapi di dalam bisnis Allah bertanggung jawab asal kita melibatkan Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya adalah tetap Tuhan number one, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis kita maupun dalam pelayanan kita. Tuhan number one, Tuhan di atas segala-galanya. Amin ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, investasi gereja merujuk pada apa? Satu, investasi finansial, ya, keuangan.
Berapa persembahan saudara yang setiap hari dikumpulkan? Setiap minggu, setiap bulan, defisit atau tidak, atau surplus? Siapa yang defisit di sini? Angkat tangannya. Oke, siapa yang surplus? Hah? Atau yang balance? Oke, saudara, waduh, apa yang mau diinvestasikan? Finansial, saudaraku, keuangan gereja. Ya, keuangan gereja boleh diinvestasikan. Ya, kalau apa misalkan, kalau di desa ya, mana ngerti obligasi ya, usik lah obligasi ya. Nah, kalau di kota mungkin yang gerejanya sudah besar, ada obligasi, ya beli saham, beli apa, biar nanti berkembang ya kan. Tapi ingat, itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperkaya gereja sendiri, bukan, tapi untuk melancarkan kegiatan pekerjaan Allah, baik penginjilan, baik diakonia, ya baik pemuritan, baik penyembahan, dan juga baik pelayanan kemanapun saja berada, dan gak harus tergantung dengan denominasimu, ya kan? Karena pekerjaan Allah itu tidak dibatasi oleh denominasimu, ya ingat itu saudaraku. Dulu ada satu gereja, dia gereja kecil, gereja kecil, dan gereja kecil itu ada satu berdiri gereja besar, ya. Nah, pada waktu dia berdoa sedang itu persembahan, padahal dia gembala itu punya kepahitan yang gereja besar itu, ya. Karena udah jemaatnya pada pindah ke sana, fasilitasnya lebih bagus, jadi ini enak banget gitu kan. Bangunnya dekat dengan gerejanya dia. Nah, pada waktu itu persembahan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia, kamu harus persembahan ini kamu taburkan ke sana, ke gereja itu. Kira-kira kalau saudara itu taat nggak ya? Kira-kira mau nggak? Secara normalnya mau nggak? Udah kesel, tiba-tiba Roh Kudus suruh nabur ke gereja yang besar, sedangkan kita gereja kecil. Kira-kira mau nggak? Kira-kira tergerak nggak? Mau sedikit, tapi penuh pertimbangan. Rapat majelis, ya betul nggak? Rapat semuanya, mempertimbangkan ini perlu dibantu nggak? Ini gereja besar dan gereja yang sedang menyakiti dan melukai gereja kecil karena jemaatnya banyak pindah ke situ. Akhirnya dia berdoa terus berdoa, Tuhan kenapa? Karena itu berat banget secara manusia, tapi akhirnya dia menabur. Ya, akhirnya persembahan itu diserahkan ke gereja itu, saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya gereja yang hamba Tuhan yang kecil ini, gerejanya jauh lebih besar daripada gereja yang dibangun. Mungkin secara manusia nggak masuk akal. Ya itulah matematikanya Tuhan Yesus Kristus. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Bingung nggak? Bingung kan matematika Tuhan Yesus? Itulah Yesus itu nggak normal. Matematika 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa menurut guru matematika? 0, sekian. Tapi matematikanya Tuhan Yesus 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul. Artinya apa? God unlimited dibagi 5.000. Waktu itu 5.000 gak termasuk anak-anak dan perempuan. Ada yang nyeleneh, waktu itu kan ada orang Batak dan orang Manado. Coba kalau waktu ada orang Batak dan Manado, pasti gak akan sisa. Kenapa? Bungkus dong pulang ke rumah masing-masing. Iya toh? Oh iya kan? Itu hanya jok aja ya, jangan tersinggung ya. Oke, karena gak ada orang Manado, makanya gak ada sisa. Nah, saya mau katakan hari ini, kenapa? Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah di dalam pelayanan saudara. Apa yang mustahil bagi manusia, itu yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita imani dan yakini dan percaya. Dan hidup saya itu udah gak bikin investasi, pengen begini, pengen begitu. Hidup saya itu melayani dan menginjil kemana-mana, ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kalau Tuhan suruh kemana, saya harus pergi. Saya pergi, baru kemarin ditelepon, suruh ke Lampung, saya berdoa sama Tuhan. Suruh ke sini, saya bilang sama Tuhan, ketika Tuhan suruh, pasti Dia akan menyediakan buat semuanya. Dan Dia akan bertanggung jawab. Asal kita bergerak terus, meskipun saudara sebagai gembala, terus bergeraklah dalam misi juga. Karena itu amanat agung, nggak boleh dan nggak boleh berhenti. Seperti di pertanyaan tadi, kenapa ya kok ekonomi kita ketinggalan dibanding mereka? Karena mental, sikap hati, hamba Tuhan dan pemimpin. Ya kan, kalau sudah kaya, sudah jadi orang gede, lupa untuk membangun yang daerah-daerah lain yang susah, ya. Udah membangun bahkan ada yang triliunan, ya kan, kekayaannya buat apa coba? Buat beli kerupuk, ya. Udah seluruh Rio mungkin dibagi-bagi semua. Buat apa coba kumpulin harta kekayaan? Tuhan tidak suka itu. Malah kalau kita kasih diakonianya, wah nggak surplus nggak apa-apa, berarti saudara banyak memberi. Tuhan kirim lagi. Jangan ditabung terus investasi gereja itu, terus salurkan
salurkan, salurkan. Dan ketika kau salurkan terus, maka tidak akan pernah terhambat saluranmu. Makanya gereja yang terlalu menghambat dan salurannya tidak terus dialirkan, akhirnya menjadi budrak, ya kan? Jantung, serangan jantung mati mendadak. Iya, saudaraku. Saudara, kalau kita salurannya mampet juga, itu lama-lama serangan jantung, kena stroke ya. Gereja yang tidak pernah menyalurkan berkatnya lama-lama juga kena stroke, saudaraku. Iya, betul nggak? Nah itu. Dan jangan pernah berpikir kalau gereja kita kecil berarti kita nggak bisa menabur. No, saudaraku. Justru kesetiaan itu diuji daripada waktu yang kecil. Saudara jangan pikir, oh karena gereja saya di desa saya nggak akan support misionaris. Saudaraku, gereja-gereja di Korea kenapa menjadi gereja yang diberkati Tuhan? Bukan gereja yang besar mereka mengutus misionaris, gereja yang kecil, saudaraku. Bahkan saya katakan teman saya ketemu dengan orang Korea, dia bilang gini, saudara, dia bilang ditanya, loh Pak, Pendeta Choi, masihkah kamu bergerak di penginjilan? Oh masih. Kalau saya tidak bergerak di penginjilan maka Korea tidak akan diberkati. Jadi kunci diberkati ternyata adalah terus memberitakan kabar baik. Sampai gereja Korea, gereja kecil-kecil mengutus loh misionaris, gila loh misionaris Korea kalau dia datang ke Indonesia, dia bukan hanya penginjilan, bawa segala macam. Kayak misalnya bikin kimchi, tomoyaki, mungkin setengah pesawat gitu. Gila. Kenapa? All out dengan Tuhan. Dan kita gereja di Indonesia harus seperti itu. Jangan kita menunggu, oh nanti bantuan. Ingat, terima kasih. Gitu loh. Ya, jangan terima. Jadi ada kena darah tinggi. Ya kan? Ya. Makanya perlulah investasi gereja ini ya, investasi finansial. Saudaraku, saya juga punya persembahan investasikan jemaat-jemaat yang mungkin tidak punya kerjaan, mungkin kasih mungkin kambing domba atau apalah, mungkin buka warung kopi, gede dan lain sebagainya untuk menjaga jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nongkrong mereka, ya, ada banteng, ada bahkan nongkrong banyak. Nah kita ngobrol-ngobrol jemaat itu dilatih untuk menginjil, biar menyampaikan kabar baik. Karena banyak orang yang nongkrong bermasalah dan saya banyak dapat jiwanya di mana? Di tempat nongkrong, bukan di gereja orang. Saya pernah bilang ke orang-orang Manado pada waktu, kamu buka gereja ngapain? Udah sudah banyak banget, tiap gang juga ada gereja. Siapa paling berdoa, Tuhan aku mau buka perintisan supaya gereja besar pecah di dalam saya, gitu kan? Betul atau betul? Ya sekarang udah hampir 100% Kristen dibuka di situ, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mau saya tanya? Hah? Ambil jemaat. Iya. Paling berdoa Tuhan supaya pecah gereja besar agar pindah ke saya. Padahal ladang banyak sekali, sehingga mengundi. Tinggal pekerjaannya sedikit. Nah pekerjaannya kadang-kadang maunya enak doang, ya kan, nggak mau bergerak sendiri, maunya yang sudah jadi, ya kan, nggak mau terjun kepada yang belum jadi. Oke, pengembangan aset ya, aset mungkin gereja yang sudah besar banyak nanti lama-lama Tuhan melibatkan. Ingat saudaraku, jangan lupa persembahan saya pensiun bagaimana diinvestasikan. Bisa, ya bisa. Ada jemaat yang punya kerjaan kita modalin 100.000 buat jualan cucur di jalan, ya kan, curhat, ya kan. Iya kan? Oh ada curhat. Akhirnya beli cucur sambil curhat, betul nggak? Nah, makan hangat-hangat dengan kopi. Haleluya. 100.000, akhirnya berkembang jadi 200.000, 300.000. Dia kasih juga persembahan buat misi semakin banyak. Jangan anggap yang kecil. Semuanya juga bergerak dari yang kecil. Kenapa orang-orang itu sekarang banyak yang kaya raya? Itu bergerak dari yang kecil. Salah satunya dulu bos saya ya. Dia itu dari seorang miskin, orang susah. Bahkan ketika menikah, dia itu banyak pada waktu dari menikah, dia punya kamar kontrak hanya 4 kali berapa gitu loh. Dan anak-anaknya tidur satu kamar semuanya. Lo lagi. Jadi rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, susah selonjor gitu loh. Ya kata orang Jawa susah selonjor itu belum bisa suku gitu, susah. Tapi saudaraku, dia karena ketekunannya, karena cintanya sama Tuhan, dan pada waktu sampai hari ini berkat itu luar biasa. Anaknya 7 keturunan makan tidak akan habis. Kenapa? Ini bos aku ya, orangnya cinta Tuhan dan untuk pekerjaan dan support untuk pekerjaan Tuhan. Dan contohnya seperti kota Sukabumi, dia support kegerakan doa dan apa, dia nggak pernah menghitung. Ya, memang bos aku dan kami Tuhan, tapi turun ke anak-anaknya juga cinta Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang diinvestasikan? Ya kan?
Selain uang ada, kenapa? Ada people, ada jemaat yang saudara layani. Mau diapain itu jemaat? Ya kan? Yang ada di kita. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan 10 jemaat, berarti tanggung jawab saudara hanya 10 jemaat. Ya kan? Kalau 100 jemaat berarti tanggung jawab saudara 100 jemaat. Kalau 1000 jemaat berarti 1000 jemaat untuk saudara. Simple kan? Jadi nggak usah repot. Ya kan? Oh, kalau belum tanggung jawab 1000, oh berarti mungkin kita belum sanggup 1000 kewalahan. Makanya bentuklah tim, ya kan, pelayanan pengembalaan biar saudara bisa juga menginjil. Jangan jagain gereja terus, nggak pernah menginjil itu karena aduh jangan gembala berada di tempat. Harus bentuk tim, mempercayai pada tim. Nggak usah takut nanti warisannya diambil, nggak usah. Dalam pelayanan nggak usah pikirin aset, pikirinlah jiwa-jiwa. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena Tuhan lebih suka jiwa-jiwa daripada aset. Contohnya, saya mau tanya, kalau saudara ketemu dengan orang gila, kira-kira saudara terus ditawari, lo mau pilih uang 1 miliar atau orang gila? Hah? 1 miliar. Ya, mau 1 miliar atau orang gila? 1 miliar, ya betul kan? Itu kan normal ya. Saya juga malis itu 1 miliar, saya suka melayani orang gila, baunya minta ampun bro. Aduh, saya doa sama orang gila itu namanya, saya kenalan siapa namamu Kopinho. Saya sambil doa, Tuhan saya minta nafas. Jadi nafas saya keluar dari mulut nggak dari hidung, dengan kecil baunya, habisnya mau muntah saudara. Nah, kalau disuruh pilih 1 miliar orang gila, saya pilih 1 miliar lah, itu normal. Tapi Yesus nggak normal. Di pilihan mana dia? 2000 babi, 1 orang gila. Coba 2000 ekor babi berapa miliar itu? 1 ekor babi berapa sekarang? 1 juta. Hah? 1 juta. Kalau yang beratnya berapa? Kalau beratnya 100 kilo, udah 3,5 juta kan? 35 ribu kan dengan tulang-tulangnya toh? Kecuali babi hutan tinggal nembak. Kalau di Jawa udah mahal lagi, udah 5 juta kalau 100 kilo beratnya. Dikali 2000 udah berapa miliar? Udah 10 miliar. Dibanding orang gila pilih mana? Yesus pilih orang gila itu. Karena 1 jiwa berharga daripada 2000 ekor babi. Nah, hati Tuhan makanya harus taruh di hati kita, biar kita segala sesuatu yang terus terpancar untuk mengasihi jiwa-jiwa. Kan pelayanan apa sih? Goalnya apa? Mengasihi jiwa-jiwa kan? Meskipun mungkin kita nggak punya harta banyak, tapi banyak jiwa-jiwa kita menang, kita bangga. Kebanggaanku adalah ketika jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sukacita Tuhan juga ketika banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Oh, pendeta punya mobil mewah, Tuhan gak senyum-senyum dah. Biasa saja itu mah ya. Yang mobil Volvo, Yesus aja hanya Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Yang penting saudara apa? Jiwa-jiwa. Saudara jalan kaki, tapi banyak memenangkan ribuan jiwa. Tuhan lebih bersukacita daripada punya mobil Volvo, gak ada jiwa satu pun yang dimenangkan. Haleluya. Menghibur ya Bu, yang gak punya mobil Volvo ya kan? Menghibur ya Bu, yang masih sepeda motor. Gak apa-apa saudaraku, Tuhan nanti cukupkan dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kalau masih diberikan sepeda motor, haleluya. Yesus dulu juga gak ada sepeda motor, tetap pelayanan keliling, ya kan? Dari desa ke desa, jalan kaki, ya kan? Dulu gak ada motor, jalan kaki tetap gak akan pernah terhambat pekerjaan Tuhan dengan situasi dan kondisi. Kalau dikasih mobil, haleluya 12 kali, amin. Ya, berarti tanggung jawab kita lebih besar lagi. Kalau dikasih motor, berarti hanya 1 orang yang dibonceng. Ya kan? Ada alasan, Bu, aku bisa antar 1 orang doang Bu, yang jauh. Tapi kalau dikasih mobil, tanggung jawab tuh lebih besar lagi. Amin. Jangan sudah dikasih mobil, ada jemaat yang susah, nggak ada yang antar, Bu, maaf ya, aku mau pergi ke mall dulu. Ya kan? Nah, itu salahnya pendeta mereka nanti. Tapi pendeta di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Oke. Pendeta di sono ya. Oke, program sosial. Nah, program investasi sosial ya, diakonia. Ini banyak sekali gereja harus bergerak di sini. Karena apa? Bagaimana Allah kata, ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian, ketika aku di penjara kamu beri aku, kamu mengunjungi aku, ketika aku sakit kamu menengok aku ya. Nah itu Tuhan katakan kepada orang-orang pada waktu itu hakiman. Nah
Nah ini diyakini apa sebenarnya? Makanya saudara dalam gereja itu diakonia itu penting. Perlu adanya pelayanan rumah sakit, pelayanan penjara, pelayanan selain pelayanan. Semua tujuannya goalnya apa? Jiwa-jiwa. Saya juga banyak dapat pelayanan. Saya banyak dapat jiwa-jiwa itu ke pelayanan rumah sakit. Ya, pelayanan rumah sakit dari diakonia. Diakonia kita nggak memandang harus orang gereja, no, kan? Justru orang gereja itu harusnya jangan jadi diakon, jangan jadi penerima bantuan. Orang gereja harus memberikan bantuan. Amin. Jadi harus mentalnya dirubah, ya. Yang miskin menjadi kaya, yang kaya harus naik terus juga. Seperti Isa, dia dari kaya, dia menjadi kaya dan semakin bertambah. Tujuannya apa? Untuk menolong jiwa-jiwa, bukan untuk kekayaan diri sendiri. Nanti kena stroke, ya. Oke. Program saya oke ya. Nah, tujuan dari investasi ini adalah untuk meningkatkan stabilitas keuangan gereja, memperluas jangkauan misi, biar pelayanan saudara bisa terpenuhi semua sehingga tidak tergantung dari artinya perpuluhan dan lain sebagainya, tapi ada pelipat gandakan finansial kita. Nah, kemudian memastikan bahwa gereja dapat terus melayani komunitasnya. Jangan sampai ada gereja di sini tiba-tiba stop karena tidak ada uang. Nah, ya, jangan sampai gereja itu tutup karena nggak ada uang, persembahannya minus, gitu kan? Tidak seimbang untuk sewa ruko. Ibu ketawa, pasti ada ya Bu pengalaman. Nah, saya mau bilang saudaraku, makanya ingat tadi dijelaskan sama Pak Dewi, bedanya bisnis sama pelayanan. Kalau bisnis kita memberikan sedikit-sedikitnya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak. Tapi kalau pelayanan kita memberikan sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak yang kita punya untuk melayani jiwa-jiwa. Makanya Amsal katakan semakin orang yang menyebarkan harta semakin berkelimpahan, tapi orang yang mikir semakin berkekurangan. Jadi kalau kita semakin berkekurangan, kenapa? Karena kita kikir, karena kita pelit. Bayangin, orang kikir masuk kerjaan surga nggak tahu kita. Ya iya, dosanya diminta sama Tuhan Yesus jangan dikasih. Itu dosa apa? Ya dosa pelitnya itu. Diminta sama Tuhan Yesus supaya kamu nggak pelit, jadi pelit terus jangan masuk surga. Oh dosanya diminta nggak boleh, dosa pelitnya. Mau tahu ciri khas orang yang meninggalnya? Tahu nggak? Nah, itu waktu meninggal orang pelit, kejam-kejamnya langsung bilang begini, jangan hartaku ini hartaku. Makanya kalau saudara pelit bilang sama anaknya yang kalau meninggal, Dek, kalau aku meninggal tolong buka tangan saya. Biar bikin saya murah hati gitu. Ya, saudara orang kikir, kenapa? Semakin berkekurangan. Kenapa? Ya itu, pokoknya kita saudara, kalau hamba-hamba Tuhan kita semua menjalani apa perintah Tuhan itu pasti cukup bagi kita semua. Gak ada hamba Tuhan yang kurang kelaparan, gak bisa makan. Sampai defisit bilang keuangan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Dan sampai jadi tutup, berarti saudara, dia gak meyakini ketika Tuhan membuka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Berarti pada waktu membuka yang dengan kedagingan, maka diakhiri dengan kedagingan. Nah, ingat kalau kita untuk bekerja, jangan ingat yang itu merugi. Sementara yang Pak Eko, untung gak buka gereja di sini? Untung gak? Malah uangnya ibu gajinya ibu sering kali dipakai ya. Iya, untung gak Bapak buka gereja? Untung gak? Hah? Rahasia. Hah? Rahasia. Ya untung gak buka gereja? Untuk kerjaan kerja ya. Ya. Kalau kita pikir untung rugi, saya percaya Pak Eko gak akan buka di sini. Tapi butuh pasti buka di mall. Panggil pembicara-pembicara yang bagus-bagus, musiknya yang bagus. Paling pasti PK berapa, ya kan? Pasti PK berapa? Oh, pemasukan kan mengundang orang-orang kaya. Orang kaya punya kan AC betul nggak? Kalau yang panas mana mau harga? Sudah. Angin berguk. Tapi saudara mengatakan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang mengatakan Roh Kudus yang berada di tempat ini. Amin. Ya, saudaraku, terus kemudian berikutnya ini pelayanan sosial yang saya kerjakan di sana di Kota Sukabumi. Saya mengerjakan pelayanan jalanan. Yang pelayanan jalanan itu memberikan makan. Ya, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Dan kemudian saya ada panti asuhan itu anak pelayanan panti asuhan. Saya mendirikan panti asuhan tahun 2003 waktu itu terkasih visi bahwa saya harusnya jadi gembala, ya kan? Itu saya menjadi gembala jemaat yang waktu itu 400 jemaatnya. Tapi saya tanya sama Tuhan waktu itu, akhirnya saya Tuhan keluarkan saya dari gereja itu.
Tapi Tuhan katakan, aku akan berikan posisi dan yang lain, dan Tuhan berikan panti asuhan. Sebenarnya kalau pikir, aduh, Pak, membuka panti asuhan untung nggak ya? Ini ketawa. Dihitung secara kalkulasi ekonomi jelas rugi. Ya kan, coba anak-anak panti asuhan harus kita kasih makan, kita kasih sekolah, kasih kesehatan, pakaian, semua all in. Ya kan? Nggak ada persembahan dari panti asuhan, nggak ada. Karena apa? Panti asuhan anak-anak, beda dengan gereja kan ada persembahan masuk. Kalau itu kan enggak. Tapi saya berdoa sama Tuhan, aku akan membukanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pada waktu itu saya mengeraskan, aduh Tuhan, masa sih? Saya kan nggak punya duit untuk buka panti asuhan. Nah, kembali mau pekerjaan Tuhan itu apa? Iman dulu, baru Tuhan yang akan kasih modal sama kita. Saudaraku, pada waktu itu saya hanya punya uang 200.000. Saya disuruh buka panti asuhan. Tuhan, bagaimana? 200.000 rupiah. Kalau disuruh dolar ya enak banget ya kan? Saya udah beli mobil yang bagus, jadi bukan buka panti asuhan nanti. Saudaraku, saya taruh aja, akhirnya saya agak mengeraskan hati. Tapi saya juga waktu saya buka di perpustakaan kecil saya, satu buku truk dari Sejam Bersama George Muller. Ketika Sejam Bersama George Muller, saya baca bahwa George Muller dia mendirikan sebuah panti asuhan dan dia merawat 10.000 anak-anak panti asuhan di Inggris. Dan dia nggak pernah meminta-minta kemana-mana untuk mencukupi kebutuhan 10.000 anak. Dan di dalam kesaksiannya itu, pada satu ketika dia nggak ada sarapan untuk anak-anak, breakfast pagi-pagi, anak-anak siapin piring kosong, dia berdoa. Tiba-tiba ada satu mobil box yang selalu kirim roti terguling, ya, terguling rotinya penyok semuanya, akhirnya bingung mau dikemanain. Tadinya kan nggak mungkin dimasukin ke mall-mall, ke counter-counter kalau sudah penyok, ya kan, mau dibuang sayang. Akhirnya ada satu anak Tuhan yang bilang, Pak, jangan dibuang, kasih buanglah sama pada tempatnya di panti asuhan gitu kan. Nah, akhirnya kirimlah di ke panti asuhan George Muller ini. Walaupun rotinya sudah penyok nggak apa-apa, yang penting nggak expired kan. Nah betul. Rupanya orang kaya mau nyumbang mesti harus kasih musyawarah dulu baru nyumbang ya. Jadi mobil boxnya guling dulu, ya kan, baru nyumbang. Akhirnya pada waktu itu anak-anak semuanya 10.000 sarapan roti semuanya. Satu mobil, satu box berarti berapa? Oh Yesus aja cuma 5 roti dan 2 ikan 5.000, bahkan mungkin 10.000 dengan anak istrinya, betul nggak? Apalagi cuma satu mobil box lebih daripada cukup itu, saudara. Akhirnya Tuhan penuhi kebutuhan anak-anak itu untuk makan pagi. Nah, saya akhirnya terinspirasi diteguhkan dengan konfirmasi dari itu George Muller. Hanya saya mendekatkan dengan iman saya. Ya, seperti beberapa teman. Dan saudaraku, pada tahun 2003, 11 Juni berdirilah panti asuhan namanya Talitakum. Saya ambil dari Markus 5 ayat 41. Hai anak muda, bangkitlah. Artinya tujuannya adalah membangkitkan anak-anak yang tadinya tidak punya masa depan, dan kami ada di panti asuhan, kami akan punya masa depan karena bersama dengan Yesus menemukan jati dirinya dalam Yesus Kristus. Saudaraku, berjalannya panti asuhan kami ngontrak selama 6 tahun. 6 tahun kami ngontrak. Pertama dipinjemin uang sama teman saya 20 juta untuk ngontrak 2 tahun. Ngontrak di tempatnya Pak Haji waktu itu 10 tahun. Pak Haji bilang setelah selesai akhirnya perpanjang lagi. Waktu Pak Haji itu baik banget. Pada waktu itu anak dia ini punya anak laki-laki. Akhirnya anak laki-laki itu keluarga ini minta doain sama anak panti. Saya doain, 3 bulan kemudian istrinya mengandung. Dan setelah itu saya laki-laki. Saudaraku, akhirnya Pak Haji itu datang ke panti asuhan. Dia ketika datang dia apa? Akhirnya dia borong bakso, suruh satu gerobak suruh masuk panti asuhan. Anak-anak suruh makan sebebasnya katanya. Nah, selama kurang lebih 6 tahun kami kontrak di situ, dan kontrak akhirnya kami mau pindah, mau beli tempat. Ya, mau beli tempat, aduh uang dari mana? Hanya punya saldonya cuma 160 juta. Saya keliling-keliling, aduh gak ada tempat yang harganya segini lah, mahal-mahal. Akhirnya kami dapat di pusat kota seluas 1.000 meter. 1.000 meter harganya 160 juta. Pak Haji, waduh, jangan pindah dari sini aja lah. Padahal itu harga kontrakan 25 juta, tapi Pak Haji kasih ke saya 10 juta. Tuhan bisa ubahkan, ya kan? Amin. Karena Tuhan bisa bekerja di situ. Akhirnya kami beli tempat 1.000 meter. Kami punya uang 160. Saya bilang sama Pak Haji, ada saat ini yang jual juga Pak Haji lagi, karena di Jawa Barat banyak haji Pak. Makanya saya waktu itu pakai kopi yang putih, beli buah. Pak Haji, buahnya murah-murah, padahal pendeta, ya kan? Teman saya yang sudah naik haji nggak dipanggil haji, ya kan? Nah, saya baru pakai kopi yang putih, sudah dipanggil haji di sana, ya. Jadi modalnya sebenarnya untuk dipanggil haji, cukup pakai kopi yang putih, aku dipanggil haji.
Akhirnya beli buah, Pak Haji, ini buahnya bagus-bagus Pak Haji. Ya, oke aku mau beli buah. Nggak apa-apa, terserah lah mau ambil apa aja yang penting. Yang penting saya tetap selamat masuk surga kan. Oke, dan selanjutnya akhirnya saya beli tempat itu DP 160 juta karena di sana kan sangat sulit untuk mendirikan panti asuhan Kristen ya kan. Karena teman saya sudah beli tanah 2000 meter sampai sekarang nggak berdiri karena susah untuk izinnya. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya bilang Pak Haji, tangan-tangan dulu semua tetangga, RT RW, desa lurah. Baru saya kasih DP. Wah sudah muncul tangannya sering ke saya baru saya kasih DP. Seperti ular betul seperti merpati. Sudah tanda tangan dapat, baru saya kasih DP ini Pak Haji 150 juta. Dia bilang ini yang 100 nanti 3 bulan ya Pak. Oke. Padahal nggak punya uang, dari mana uangnya? Ya kan? Teman-teman saya bilang kredit saja, kredit di bank. Saya bilang kredit siapa yang mau nyicil? Panti asuhan, memang ada persembahan masuk, ya kan? Saya mau nyicil, ya kan ada tanggung jawab. Saya bilang udahlah pekerjaan Tuhan, nggak usah takut, nanti Tuhan bertanggung jawab. Habis 2, ada seorang anak Tuhan udah tua, umur 70 tahun, dia mau mendirikan panti asuhan di Jakarta. Tiba-tiba anaknya bilang, Papa nggak usah dari panti asuhan deh, cari tempat panti asuhan yang nggak punya tempat, uang Papa sumbangin ke situ, karena kalau ngurus panti asuhan Bapak belum tentu bisa, udah 70 tahun udah tua. Akhirnya dia cari lagi tempat panti asuhan, dapatlah nomor telepon saya. Hamil 2 pelunasan dia telepon, Pak benar ini Bapak panti ya, karena Bapak saya itu mau diriin panti di Jakarta, tapi kata anak-anak suruh cari panti asuhan yang butuh tempat. Jadi uang saya mau saya berikan tempat untuk panti asuhan. Dan anggaran saya waktu itu, waktu mau bangun panti itu 1,2 miliar di luar beli tempat. Nah dia katakan, Pak saya akan sumbang 150 juta. Wah 150 juta, oke Pak kami udah ada tempat, tapi tinggal pelunasan. Jadi dia pengennya 150 juta itu beli tempat. Ya nggak dapet lah tempat 1000 meter ya kan. Akhirnya saya bilang, akhirnya Bapak itu yaudah, itu buat itu aja, buat pelunasan tanah aja. Akhirnya kami dapat bantuan dari dia, tahap pertama 100 juta, tahap kedua 50 juta. Nah, tepuk tangan, itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang kerjakan, akhirnya kami bangun dengan anggaran 1,2 miliar. Sampai teman-teman ketawain, itu uang dari mana? Katanya. Aduh, saya sudah setting, ada teman saya arsitek juga, developer, saya sedikit lupa. Ini aku mau, ini rumah Tuhan, semua yang bagus. Desain yang bagus dan semuanya lengkap biar nanti benar-benar anak-anak panti asuhan itu hobi di sini. Apa yang terjadi? 1,2 miliar diketawain sama teman-teman saya. Aku ingat Nuh ya, waktu bangun kapal di atas kapal diketawain, dikatakan gila. Memang kita anak Tuhan hamba Tuhan itu hamba Tuhan harus gila saudara. Kalau masih normal-normal saja jangan pernah berharap dapat mujizat. Harus gila saudara seperti yes, harus gila seperti Nuh, gila imannya, betul nggak? Gila, dikatakan gila, ya cuy bangun apa? Bangun apa? Buat kapal di Bukit Ararat, dia taat dan apa? Modal kita dalam investasi gereja apa? Hanya taat saja sama Tuhan. Udah nurut aja deh, Tuhan mau apain kita terserah. Kan ada lagu kan? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan ya. Terserah Tuhan mau apain kita. Terserah mau dipenyokin, mau diapain, tapi yang pasti rancangan Tuhan terbaik buat saya saudara, bukan rancangan kecelakaan. Itu iman titik, nggak usah pakai koma ya. Nah saudaraku, akhirnya dalam aku minta sama Tuhan 1 tahun, Tuhan aku minta supaya selesai pembangunan ini. Betul, 1 tahun selesai saudara pembangunan panti asuhan. Dengan anggaran akhirnya banyak orang yang nyumbang material. Kalau cashnya ternyata hanya 500 juta. Cek. Yang terakhir lucu saudaraku. Yang terakhir lucunya gini. Pada waktu itu tagihan di sekitar 60 juta. Saya pas lagi meeting di kantor, itu ketinggalan di meja bos saya. Di meja bos saya lupa. Saya langsung jam 10 saya tinggalin kantor. Saya lupa. Jadi telepon sama bos saya. Kamu malu-malu panti asuhan punya utang ya katanya. Aduh, loh kok ibu tahu? Iya ini di meja. Apa sengaja kamu tinggalin? Bu aku lupa. Ternyata penting juga punya lupa. Bisa melupakan kesalahan orang lain dan juga ternyata lupa itu berkat. Akhirnya saya dipanggil sama saya. Kamu malu-maluin, bayar sana. Kan belum ada uang, mau bayar pakai apa ya kan? Dan nanti mujizat Tuhan. Akhirnya bos saya bilang ada. Jadi suaminya banyak. Bayarin tuh panti asuhan. Sisa apa? Saat masih punya utang 60 juta ke developer. Ya udah dibayarin hari itu jadi lunas. Itulah cara Tuhan yang ajaib. Jadi nggak usah takut dalam pekerjaan Tuhan. 1,2 miliar terlalu kecil.
asal bergantung sama Tuhan Yesus Kristus 100%. Waktu habis. Jangan bergantung sama perusahaan. Waktu habis. Oke. Ya, tanya jawab. Ya. Berikutnya ada investasi pendidikan. Ya. Boleh PAUD, boleh sampai universitas, terserah saudara. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Tinggal dilakukan aja kan? Iya. Oke, Bapak. Silakan, Pak. Menarik Pak ya, sangat menarik. Ini aja Pak, cepat Pak Biu. Nah, depan. Biar menggelegar iblis-iblis pendengarnya. Gak apa-apa. Iya. Begini ya, saya sangat tertarik dengan investasi misi. Ya. Ada satu penelitian yang tidak divulgasi, tapi penelitian ini sangat luar biasa. Dan saya puji Tuhan ketika saya membaca buku ini, Tuhan izinkan saya ada 5 bulan dari kawasan timur melakukan penelitian di beberapa suku dan perkembangan kekristenan dari Ambon keseluruhan sampai Maluku Utara dan Papua dan keseluruhan, Lombok dan juga di daerah NTT dan Sulawesi. Ada 5 bulan saya diminta oleh satu lembaga misi melakukan penelitian di sana. Dan ada satu buku yang sangat menarik tapi mengidentifikasi begini. Dia bilang gereja, pemikiran gereja hari ini sudah sangat liberal. Pemikir-pemikirnya juga sangat liberal. Liberalnya di mana? Teori ekonomi hari itu berlaku di dalam pangsa pasar ketika multi level itu berkembang dengan luar biasa. Jadi sehingga ada sebuah penelitian di satu tempat yang jumlah kekristenan itu hanya 1.000 orang. Tetapi memang di situ untuk bangun gereja, tanah gampang dibeli dan bikin mudah karena yang kantong Kristen. Akhirnya dari satu gereja yang ada di situ menjadi 50 gereja dengan 1.000 orang, 50 sinode. 1.000 orang di suatu tempat, 50 gereja dengan 50 sinode, itu belum sinode itu terpecah lagi menjadi beberapa gereja di kawasan itu. Karena mereka berpikir gereja itu enak sekali, 1.000 orang. Bagaimana kita melakukan misi ke sana? Dengan melakukan KKN, menghijat dan semuanya, bagi-bagi sembako dan diakonia untuk menarik gereja itu. Nah, ini penelitian dari sebuah universitas, dari seorang yang membuat disertasi S3, bisa bikin menarik. Dan ini merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia hari ini. Orang tidak akan membangun gereja di kantong 100% Muslim. Tidak. Dan kemudian pergerakan kekristenan di Indonesia, apakah itu murni gereja? Atau pergerakan bawah tanah yang digerakkan oleh Tuhan kepada orang tertentu yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tapi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ternyata survei membuktikan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten itu kekristenan bergerak, bahkan Aceh sekarang itu bukan dari gereja. Tapi ada orang sakit bertemu dengan Tuhan, dan kemudian mereka bertemu dengan Tuhan,